Selamat malam saya ucapkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti PA live stream di tempat dan dari tempat masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan kembali mengizinkan kita bukan hanya untuk menaikkan doa-doa syafaat, namun juga untuk mempelajari sebagian firman-Nya. Saudara-saudara, tema kita malam hari ini adalah melawan amnesia rohani. Melawan amnesia rohani. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, amnesia berarti kondisi kehilangan sebagian atau seluruh ingatan, ya. Pada umumnya kita mendefinisikan amnesia itu sebagai kondisi kehilangan sebagian atau seluruh ingatan. Partial or total lapse of memory. Tapi pada malam hari ini kita bukan akan membahas atau kita tidak membahas mengenai amnesia secara kognitif. Saudara-saudara ya, amnesia secara kognitif, yaitu amnesia yang dialami oleh orang-orang yang mengalami trauma, ya, atau amnesia yang terjadi pada orang-orang yang mengalami trauma, ya. Ada trauma tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat seseorang itu melupakan atau mengalami kehilangan ingatan kognitif, ya, mengalami amnesia kognitif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah amnesia rohani. Ya, saudara-saudara, jadi amnesia itu bukan hanya bersifat intelektual atau kognitif, tapi juga bersifat spiritual atau rohani. Jadi fokus pembahasan kita malam hari ini bukanlah amnesia kognitif atau intelektual, tapi amnesia spiritual atau rohani. Itulah sebabnya temanya adalah melawan amnesia rohani. Saudara-saudara, ya, pengaruh usia bisa membuat orang itu melupakan pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam hidupnya, ya. Itu yang kita sebut dengan amnesia kognitif. Pengalaman itu pernah terjadi, pengalaman itu ada di memorinya, tapi dia tidak bisa recall kembali hal itu. Ya, saya percaya keadaan seperti ini bukan hanya terjadi karena faktor usia, ya. Sebagian orang juga di masa muda, ya, di masa muda bisa lupa sesuatu, ya, lupa sesuatu, ketinggalan sesuatu di rumah. Mengapa ketinggalan? Karena lupa, ya. Ada mahasiswa yang terlambat pergi kuliah. Mengapa? Lupa jadwal kuliah, padahal dia masih muda. Tapi kita bukan membahas mengenai amnesia kognitif seperti tadi, ya, seperti hal-hal itu, atau amnesia intelektual. Yang sedang kita bicarakan atau yang akan kita bicarakan malam hari ini adalah amnesia spiritual atau amnesia rohani. Saudara-saudara, Alkitab berkali-kali memperingatkan tentang amnesia rohani. Mengapa kita perlu membahas amnesia rohani atau mengapa kita perlu membahas tema ini malam ini? Karena Alkitab berkali-kali memperingatkan tentang amnesia rohani. Di dalam Alkitab, amnesia rohani itu bukan sesuatu yang baik, malah sesuatu yang berbahaya. Itulah sebabnya berkali-kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Alkitab mengingatkan saudara dan saya supaya tidak mengalami amnesia rohani. Supaya saudara dan saya tidak mengidap amnesia rohani. Saudara-saudara, mengapa Alkitab perlu mengingatkan berulang kali? Ya, mengapa Alkitab sampai mengingatkan tentang amnesia rohani ini berkali-kali, saudara-saudara? Karena seperti yang saya katakan tadi, amnesia rohani itu bukan hanya negatif, tetapi berbahaya. Amnesia rohani itu bukan hanya tidak baik, tetapi juga berbahaya. Bahayanya di mana? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketidaksetiaan kepada Allah dimulai dari amnesia rohani. Mengapa Alkitab memperingatkan berkali-kali memperingatkan mengenai amnesia rohani? Karena ketidaksetiaan kepada Allah itu sumbernya atau dimulai dari forgetfulness, ya. Faithlessness itu start from forgetfulness. Saudara-saudara, sebelum umat Allah tidak setia, sebelum umat Allah menjadi tidak setia, mereka terlebih dahulu mengalami amnesia rohani. Ya, sekali lagi saya ulangi, faithlessness itu dimulai start from forgetfulness. Saudara-saudara, bagaimana setan menyeret dan menggiring saudara dan saya sebagai umat Allah menjadi tidak setia kepada Allah, memberontak kepada Allah, disobey kepada Allah,
dimulai dengan membuat saudara lupa. Dimulai dengan membuat saudara lupa. Dimulai dengan men-trigger atau memicu amnesia rohani di dalam saudara dan saya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab tema amnesia rohani ini terus-menerus ditekankan, terus-menerus diulangi. Karena Allah tidak mau kita menjadi faithlessness. Allah tidak mau kita menjadi disobey. Allah tidak mau kita mengalami faithlessness. Allah tidak mau kita mengalami disobedience. Tapi kalau kita menelusuri sumber dari disobedience, rebellion, atau faithlessness itu dimulai dari sesuatu yang bagi saudara dan saya kedengaran sederhana. Amnesia, saudara-saudara. Dimulai dengan sesuatu yang bagi kita cuma sesuatu yang sederhana. Satu kata, lupa. Lupa. Ya, saudara-saudara, kita kan sering mengatakan lupa itu manusiawi kan. Kan saya sudah jelaskan di awal tadi, lupa itu adalah bagian dari pengalaman manusia kita sehari-hari. Maka saudara-saudara Tuhan, kita biasanya cukup toleran dengan orang yang lupa. Ya tergantung lupanya itu dalam hal apa, ya kan saudara-saudara. Tidak semua lupa itu berdampak kecil. Ya, ada juga lupa yang berdampak besar. Tapi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melihat atau kalau kita berhadapan dengan orang yang lupa, ya, dia melakukan kesalahan karena alasan lupa, ya kita bisa mentoleransi. Itulah sebabnya kita selalu berpikir lupa itu sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana. Namun saudara-saudara Tuhan, kalau kita mengalami kelupaan rohani, spiritual forgetfulness atau amnesia rohani, maka kita akan dibawa atau kita akan berakhir dengan disobedience, rebellion, dan faithlessness. Saya ulangi sekali lagi kalimat yang tadi. Faithfulness itu start from forgetfulness. Ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tim Keller menyebut amnesia rohani ini sebagai heart forgetfulness. Ya, di dalam salah satu tafsirannya, Tim Keller menyebut spiritual amnesia ini atau amnesia rohani ini dengan istilah heart forgetfulness, saudara-saudara. Karena biasanya kita kan mengkaitkan amnesia itu dengan mind forgetfulness, ya saudara-saudara, lupa di dalam pikiran, ya saudara-saudara, lupa dalam pikiran, mind atau brain forgetfulness. Tapi saudara-saudara, amnesia rohani itu bukan brain forgetfulness, ya, bukan ada dalam kepala kita. Ya, yang dimaksud dengan lupa di sini bukan lupa di kepala, saudara-saudara, tapi ini lupa di hati. Biasanya kan lupa dan ingat itu dikaitkan dengan organ kepala, saudara-saudara. Ya, dikaitkan dengan organ kepala kita atau dikaitkan dengan pikiran kita, kognitif kita. Tapi saudara-saudara, Tim Keller menyebut amnesia rohani ini bukan lupa di pikiran, bukan lupa di kepala, tapi lupa di hati. Lupa di hati. Ya, saudara-saudara, dia mengatakan kita tahu secara intelektual hal itu adalah kebenaran. Tetapi di dalam hati kita, hal itu tidak menguasai ataupun mempengaruhi kita. Ini adalah deskripsi Timothy Keller mengenai heart forgetfulness. Jadi seperti apakah kondisi amnesia rohani itu? Bukan saudara tidak tahu di kepala. Ya, bukan saudara dan saya tidak tahu di kepala. Bukan saudara dan saya tidak ingat. Saudara-saudara, bukan saudara dan saya mengalami total lapse of memory. Bukan. Di kepala saudara tahu. Bahkan saudara tahu itu benar. Tapi saudara-saudara, di dalam hati, kebenaran itu tidak berpengaruh sama sekali. Ya, saudara tahu itu benar, tapi di dalam hati, bagi saudara, it doesn't matter. Ini yang seringkali terjadi di dalam hidup orang Kristen. Saudara dan saya tahu itu benar. Saudara-saudara, tahu itu benar secara intelektual. Tetapi saudara-saudara Tuhan, kebenaran itu tidak menguasai ataupun mempengaruhi hidup saudara. Di dalam hati kebenaran itu tidak mempengaruhi hidup saudara. Bagi saudara ya itu benar, tapi memang kenapa? Nah saudara-saudara ya, ini adalah gambaran dari orang yang amnesia rohani. Bukannya dia tidak tahu kebenaran atau dia lupa ayat Alkitab, bukan. Dia tahu kebenaran, dia ingat ayat itu. Saudara-saudara, saudara-saudara Tuhan jangan berpikir ya orang yang amnesia rohani ini adalah orang-orang yang lupa kalau ditanya ayat Alkitab, saudara-saudara ya. Saudara-saudara mungkin karena daya ingatnya nggak kuat, maka dia akhirnya menjadi amnesia rohani. Tidak, saudara-saudara. Amnesia rohani ini bisa dialami oleh orang yang daya ingat kuat.
Ya, dia bisa menghafal setiap ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Karena dia memiliki photographic memory, saudara-saudara ya. Dia bisa menghafal dari Kejadian sampai Wahyu, saudara-saudara Tuhan. Ya, mungkin orang membutuhkan berminggu-minggu untuk menghafal. Tapi bagi dia, saudara-saudara itu menghafal itu sederhana. Ya, hanya dengan membaca sekali, semua itu terekam di dalam memorinya di kepala. Tapi itu tidak menjamin dia tidak mengalami amnesia rohani. Kenapa? Karena gambaran amnesia rohani ini adalah saya tahu di kepala, tapi di dalam hati itu nggak menarik sama sekali bagi saya. Itu nggak menarik sama sekali bagi saya. Ya, it doesn't grab my heart. Nah, saudara-saudara ya, itu yang namanya heart forgetfulness. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat salah satu ayat di mana Allah itu mengingatkan akan bahaya amnesia rohani, saudara-saudara ya. Dan itu terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Saya minta saudara-saudara memperhatikan Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9, saudara-saudara. Nah, satu hal yang menarik dari Kitab Ulangan adalah ini ditulis kepada bangsa Israel second generation, saudara-saudara. Ya, second generation. Karena generasi yang pertama itu sudah mati di padang gurun. Lalu Tuhan meminta Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel generasi yang kedua, yaitu mereka yang besar, ya, mereka yang meninggalkan Mesir pada waktu kecil, lalu mereka yang besar di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka yang disebut dengan second generation. Nah, saudara-saudara yang oleh Tuhan, Ulangan 4 ayat 9 mengatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Saya akan membacakannya sekali lagi. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. NIV menerjemahkannya, do not forget the things your eyes have seen or let them fade from your heart. Saudara Tuhan, Musa berkata kepada generasi kedua, bangsa Israel generasi kedua, supaya jangan lupa. Saudara-saudara, saudara Tuhan, hal yang sangat menjadi perhatian Musa, hal yang menjadi sangat diperhatikan oleh Musa bagi bangsa Israel generasi kedua sebelum mereka memasuki tanah Kanaan itu apa? Supaya jangan lupa. Dia mewanti-wanti mereka, jangan sampai nanti waktu kamu masuk kamu lupa. Saudara-saudara, jadi sebelum masuk Musa menggarisbawahi dengan tegas apa yang jangan sampai terjadi kalau mereka nanti sudah masuk ke tanah perjanjian. Lupa, saudara-saudara. Lupakan apa? Hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Saudara-saudara, hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Apa itu saudara-saudara? Semua yang sudah terjadi selama 40 tahun di dalam perjalanan padang gurun itu. Semua yang sudah terjadi selama perjalanan di padang gurun. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai lupa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini hal yang begitu digarisbawahi oleh Musa. Ya, saudara, kita bisa mengerti kenapa dia begitu menggarisbawahi ini. Karena dia sudah melihat dengan matanya sendiri. Generasi pertama itu mati di padang gurun. Kenapa saudara? Karena faithless, memberontak. Generasi yang pertama itu binasa di padang gurun. Kenapa? Karena mereka faithless, tidak setia, bersungut-sungut, memberontak, disobey. Dan melihat peristiwa itu, Musa memandang generasi yang kedua, kalau mereka mengulangi kesalahan yang sama, saudara-saudara, mereka mengulangi kesalahan yang sama, maka mereka pun akan mengalami nasib yang sama. Maka Musa berkata, jangan lupa, jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Saudara kasih oleh Tuhan, jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Dan kata melupakan muncul 7 kali dan kata ingatlah muncul 10 kali dalam kitab Ulangan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara membaca kitab Ulangan, saudara akan menemukan kata melupakan itu diulangi 7 kali dan kata ingatlah itu diulangi 10 kali. Ini menjadi satu message kepada generasi kedua. Sebelum masuk, saudara-saudara, sebelum masuk. Musa mewanti-wanti mereka, setelah kamu menikmati tanah perjanjian itu, satu hal ini jangan sampai terjadi. Lupa. Saudara-saudara,
lupa. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bangsa Israel perlahan-lahan jatuh ke dalam amnesia rohani. Sedihnya saudara-saudara, ironisnya adalah setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu pada zaman Yosua, maka datanglah zaman hakim. Dan kitab hakim-hakim itu dimulai dengan sebuah deskripsi yang menyedihkan tentang bangsa Israel. Yang dicatat dalam Hakim-hakim 2 ayat 10, saudara-saudara. Hakim-hakim 2 ayat 10 merupakan deskripsi kerohanian bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Ini adalah pembukaannya kitab hakim-hakim. Sebelum hakim-hakim menceritakan hakim-hakim yang muncul di dalam sejarah, dimulai dengan deskripsi menyedihkan tentang bangsa Israel. Di dalam Hakim-hakim 2 ayat 10 dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan. Saudara-saudara, di dalam Ulangan, janganlah sampai engkau melupakan apa yang kau lihat dengan matamu. Apa itu? Perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi di dalam Hakim-hakim 2 ayat 10 yang dicatat justru adalah sebuah angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Sebelum masuk padang gurun, Musa mengingatkan, jangan sampai kamu lupa apa yang oleh matamu ini. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, setelah angkatan yang kemudian itu bangkit, karena angkatan yang sebelumnya itu sudah dikuburkan, angkatan yang baru itu bangkit, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Mereka digambarkan sebagai angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Inilah gambaran kitab Hakim-hakim. Seperti apakah kerohanian bangsa Israel pada masa itu? Sangat menyedihkan, saudara-saudara. Sangat menyedihkan. Saudara kasih oleh Tuhan, istilah tidak mengenal pada ayat itu bukan menunjukkan ketidaktahuan. Saudara-saudara, kita mungkin berpikir ya saudara-saudara, waktu membaca kata tidak mengenal, oh iya, karena mereka tidak pernah mendengar dari angkatan sebelumnya. Oh wajar, jadi bukan salah mereka juga, mereka tidak mengenal. Ya, kenapa bisa bangkit angkatan yang tidak mengenal seperti ini, tidak mengenal Tuhan seperti ini? Oh iya, berarti itu salah dari generasi sebelumnya. Ya, generasi sebelumnya tidak menceritakan kepada mereka tentang Tuhan. Itu sebabnya anak ataupun cucu mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara-saudara, tafsirannya tidak sesederhana itu. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak mengenal dalam ayat ini bukan menunjukkan ketidaktahuan, melainkan penolakan untuk menghormati. Itulah arti kata mengenal di sini. Bahasa Ibraninya yada, saudara-saudara. Bahasa Ibrani itu yada. Yada itu lebih dari sekedar know. Ya. Yada itu lebih dari sekedar knowing. Yada inilah yang dipakai dalam kitab Kejadian ketika Adam menghampiri Hawa, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ketika Adam menghampiri Hawa, bahasa Ibraninya itu yada dan bahasa Inggrisnya itu know, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, yada ini lebih dari sekedar know. Lebih dari sekedar tahu. Apa yang terjadi di dalam kata tidak mengenal ini bukan tidak tahu. Lack of information, bukan itu saudara-saudara. Tapi refusal to acknowledge. Nah saudara-saudara ya. Refusal to acknowledge. Menolak untuk menghormati. Bukan mereka nggak tahu Tuhan yang membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir. Bukan itu maksudnya. Tapi yang sedang terjadi adalah nenek moyang mereka menceritakan kepada mereka ya. Nenek mereka menceritakan kepada cucunya, kepada mereka. Bahwa mereka itu dulu diperbudak di Mesir, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan mengutus Musa, Tuhan memberikan 10 tulah, Tuhan membelah Laut Merah, Tuhan menyertai di padang gurun selama 40 tahun. Semua diceritakan. Lalu kenapa dikatakan tidak mengenal? Karena setelah mereka tahu, di dalam pikiran, dalam hati saudara kasih oleh Tuhan bagi mereka, so what? Ya itu kan bagian dari sejarah kalian. Ya kami enggak. Nah ini namanya amnesia rohani. So what? Ya. EGP saudara kasih oleh Tuhan ya. Emang gue pikirin. Ya itu Tuhan itu Tuhanmu, bukan Tuhan saya. Ya, kami sekarang sudah enak menikmati limpahnya susu dan madu di dalam negeri ini. Ya cerita itu ya biarlah itu menjadi bagian dari memori kami. Tapi di dalam hati kami, ya I don't care. It doesn't matter. Saudara-saudara, kata tidak mengenal itu bisa dibandingkan dengan Firaun dalam Keluaran 1. Setelah Yusuf meninggal, bangkitlah seorang Firaun yang tidak mengenal
Yusuf. Kata tidak mengenal di situ pun itu bukan karena Firaun itu tidak tahu siapa Yusuf, saudara-saudara. Ya, atau tidak pernah kenal Yusuf. Ya, dia tidak pernah punya informasi mengenai Yusuf. Bukan itu kata tidak mengenal di situ. Dia tahu Yusuf. Tapi Firaun yang satu ini menganggap Yusuf itu bukan siapa-siapa. Itu namanya tidak mengenal. Dia tahu Yusuf. Secara informasi, kognitif, dia tahu siapa Yusuf. Tapi saudara-saudara Tuhan, karena dia Firaun yang baru, ya ada penafsir yang mengatakan itu Firaun dari dinasti yang lain, saudara-saudara ya. Ya, ada seorang penafsir mengatakan, mengapa sampai seperti itu Firaun itu? Mengapa Firaun yang di dalam Keluaran 1 itu sampai sedemikian rupa? Karena dia adalah Firaun dari dinasti yang berbeda. Dia bukan Firaun yang berasal dari dinasti ketika orang Israel masuk ke Mesir. Dia Firaun dari dinasti yang lain. Ya, mungkin terjadi kudeta atau apa, kurang tahu saudara-saudara Tuhan. Tapi Firaun yang satu ini menganggap Yusuf itu bukan siapa-siapa. Kalau kita bandingkan dengan Hakim-Hakim 2 ayat 10 ini, saudara-saudara, maka kita menemukan kemiripan. Bagi bangsa Israel generasi yang kemudian ini, Tuhan atau Yahweh itu bukan siapa-siapa, bukan nggak tahu. Tahu namanya, tapi bukan siapa-siapa. Ya, saudara-saudara Tuhan, tidak semua orang kan yang kita tahu namanya siapa-siapa kita kan. Ada banyak orang saudara-saudara Tuhan yang kita tahu namanya. Nah itu saudara-saudara, tahu nggak siapa ini? Tahu. Oh, tahu dong, tahu kan. Ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, persoalannya bukan taunya. Ini loh. Terus kenapa gitu ya? Ya tahu sih. Tahu nggak? Tahu. Tahu nama doang. Nah saudara-saudara ya, orang bilang itu kenal nama saudara-saudara ya. Kamu tahu siapa dia? Ya kenal nama doang gitu saudara-saudara ya. Itu pernah aneh ya. Kenal nama itu ya nggak kenal saudara-saudara. Tahu nama ya cocok lah ya. Kenal nama ya bukan kenal. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita lihat di sini kemiripannya. Firaun yang baru itu tahu Yusuf, tapi tidak menganggap Yusuf itu penting. Siapa-siapa, itulah sebabnya. Saudara-saudara Yusuf, atau itulah sebabnya anak-anak keturunan dari saudara-saudara Yusuf dan Yusuf sendiri diperbudaknya. Kenapa? Kamu gak sungkan sama Yusuf. Dia loh dulu yang menyelamatkan Mesir. Ya itu kan dinasti yang sono. Ya dinasti yang sini gak ada urusan. Dulu Yusuf berjasa sama dinasti yang sana. Iya dia nggak berjasa dengan dinasti kami, ini dinasti baru, selamat datang di zaman yang baru. Ya, apa yang terjadi? Wah ini bangsa Israel troublemaker, jumlahnya makin banyak terus. Itulah sebabnya saudara-saudara Tuhan, Firaun yang baru ini memperbudak. Inilah yang terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel yang generasi kemudian ini, saudara-saudara, the new generation ini, tidak menganggap Tuhan itu siapa-siapa mereka. Ya. Tidak menganggap Tuhan itu siapa-siapa mereka. Bukan nggak tahu ya, dulu nenek moyang kita punya ini sih, punya Tuhan ya. Dulu nenek moyang kita itu punya Allah yang kita sebut dengan Yahweh. Ya katanya sih dulu kita mereka keluar dari Mesir karena Yahweh. Tapi ya untuk kita itu nggak penting lah ya. Itu untuk kita nggak penting saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan, itulah sebabnya kalau kita melihat dalam terjemahan New Living Translation, saudara-saudara, New Living Translation, who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things he had done for Israel. Who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things he had done for Israel. Semua itu bagi mereka cuma sejarah. Ya saudara-saudara, semua itu bagi mereka cuma sejarah. Ini yang menjadi persoalan di dalam gereja. Saudara-saudara Tuhan, mungkin diantara kita yang mengikuti PA Livestream ini adalah orang Kristen generasi kesekian. Ya, orang Kristen generasi kesekian. Maka bagi kita, Allah, Kristus itu sejarah yang diceritakan dari kakek ke orang tua kita, dari orang tua kita ke kita. Itu adalah bagian dari sejarah, itu sebabnya kita tahu. Tapi jangan-jangan kita ini mirip dengan bangsa Israel yang generasi kemudian ini. Walaupun tahu, tapi bagi kita ya gimana ya? Emang urusannya dengan saya apa semuanya itu? Ya saya tahulah kenapa ya, kan itu bagian dari heritage. Ya, itu bagian dari heritage saya. Ya, gimana saya nggak tahu siapa Yesus? Pasti saya tahulah. Gimana saya nggak tahu siapa Musa? Ya saya tahu. Gimana saya nggak tahu tentang Alkitab? Ya saya tahulah. Tapi saudara-saudara Tuhan, bukan di sini masalahnya. Nah, di sini hati kita ini merasa itu penting enggak? Ya, kalau enggak itu namanya heart forgetfulness. Heart forgetfulness. Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan.
Ini ditekankan lagi dalam Hakim-Hakim 3 ayat 17, saudara-saudara. Ya, amnesia rohaninya bangsa Israel ini ditekankan lagi dalam Hakim-Hakim 3 ayat 17. Saya bacakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Maka saudara perhatikan ada tiga kata yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama saudara-saudara, melakukan apa yang jahat, faithless, saudara-saudara. Apa yang jahat, saudara-saudara Tuhan. Nah, orang bertanya, apa yang jahat yang dimaksud di ayat ini, saudara-saudara Tuhan? Saudara-saudara Tuhan, apa yang dimaksud dengan apa yang jahat dalam ayat ini? Ya, kalau kita perhatikan di dalam seluruh kitab Hakim-Hakim, maka yang jahat di sini berbicara mengenai penyembahan berhala. Yang jahat di ayat ini berbicara mengenai idolatry. Tapi kalau saudara-saudara lihat di dalam pasal 3 ayat 7, dari mana datangnya idolatry itu? Melupakan Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Dan jelas sekali melupakan di sini bukan secara kognitif. Melupakan di sini bukan bicara mengenai lapse of memory. Hilang ingatan saudara-saudara Tuhan. Mereka ingat nama Tuhan itu. Ya saudara-saudara, mereka tahu data-datanya, sejarahnya, informasinya. Tapi mereka memilih untuk tidak mau menyembahnya. Malah menyembah Allah-Allah yang lain. Ini namanya amnesia. Saudara-saudara, apa yang diperingatkan Musa itu terjadi. Musa memperingatkan supaya enggak terjadi. Saudara-saudara Tuhan, Hakim-Hakim 3 ayat 17 menyatakan itu yang terjadi. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa sudah wanti-wanti, jangan engkau melupakan. Hakim-Hakim 3 ayat 17 berbicara mengenai generasi berikutnya. Saudara-saudara, setelah generasi yang dibawa Yosua meninggal, maka generasi setelah itu melakukan apa yang diperingatkan oleh Musa supaya tidak terjadi. Mereka malah jatuh ke dalam apa yang diperingatkan Musa supaya tidak terjadi. Ya, saudara-saudara Tuhan, kita bisa melihat dari kitab Ulangan sampai kitab Hakim-Hakim mengenai peringatan bahaya amnesia rohani. Ya, saudara-saudara, dari kitab Ulangan sampai kitab Hakim-Hakim, kita melihat di sana Alkitab memperingatkan tentang amnesia rohani. Bagaimana dengan perjanjian baru? Saudara-saudara, dalam 2 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa. Saudara-saudara, perhatikan kata lupa itu, saudara-saudara, saya tekankan ya. Saya sengaja berikan warna yang berbeda. Karena lupa itu cuma 4 huruf ya saudara-saudara ya. Lupa. Saudara-saudara, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Atau dalam NIV-nya, saudara-saudara Tuhan diterjemahkan, whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Saudara-saudara ya. Whoever does not have them, nah nanti kita akan lihat apa them di sini saudara-saudara. Dalam terjemahan NASB itu tidak memiliki kualitas-kualitas itu, saudara-saudara ya. Kalau dalam terjemahan New American Standard Bible, them itu diterjemahkan sebagai quality. Jadi siapa yang tidak memiliki kualitas-kualitas ini, nah ini bicara mengenai kualitas. Kualitas apa? Nah kita akan lihat nanti. Tapi saudara-saudara Tuhan, Petrus mengatakan, siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi nearsighted and blind. Karena mereka lupa, saudara-saudara, forgetting that they have been cleansed from their past sin. Saudara-saudara Tuhan, 2 Petrus itu kan, saudara-saudara Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 9 itu di bagian sebelumnya, saudara-saudara ya. Sebelum ayat 9 itu, bagian sebelumnya dari ayat 3 sampai 8, ya kita tidak ada waktu untuk membaca ayat 3 sampai 8. Tapi saudara-saudara Tuhan, jika saudara perhatikan ayat 3 sampai 8, itu berbicara mengenai ketekunan. Jadi sebelum Petrus berkata siapa yang tidak memiliki semuanya ini, dari ayat 3 sampai 8 dia berbicara mengenai ketekunan. Orang Kristen itu harus tekun. Maka perhatikan ayat 5-nya. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Ayat 5 mengatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Saudara-saudara,
Ya, nanti kalau saudara perhatikan apa saja harus tambahkan saudara Tuhan, tambahkan ini kepada ini kepada ini kepada ini. Nah, saya tidak bahas bagian itu, tapi ayat 5 itu mengatakan, saudara dan saya harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Ini adalah perintah yang ditujukan kepada orang Kristen. Kepada orang yang sudah diselamatkan, kepada orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus ke dalam suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Bertekun, persevere. Persevere. Persevere itu artinya apa? Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Increasing. Saudara Tuhan, maka kehidupan Kristen itu berbicara mengenai perseverance. Perseverance itu bicara mengenai apa? Menambahkan, increase. Jadi ini bukan hanya sehari, saudara Tuhan, tapi ini seumur hidup. Berapa lama? Sampai mati, saudara Tuhan. Itulah gambaran kehidupan Kristen. Harus bertekun, saudara Tuhan. Lah kalau nggak tekun gimana? Ya saudara-saudara, ya kalau saya nggak tekun, kenapa? Oke, saudara Tuhan, mungkin ada orang bertanya kan, ya kalau saya nggak punya semuanya itu, so what? Nah disitulah Petrus mengatakan, saudara Tuhan, ya kalau kamu seperti itu berarti kamu amnesia rohani. Saudara-saudara Tuhan, kenapa orang itu nggak tekun? Karena dia amnesia. Saya ulangi saudara-saudara. Mengapa seseorang tidak tekun untuk bertumbuh? Mengapa orang Kristen itu tidak bertumbuh, tidak tekun, stuck? Saudara Tuhan, amnesia rohani, spiritual amnesia. Lupa, saudara-saudara ya. Lupa. Saudara Tuhan, kata lupa itu bukan tidak ingat, tapi pengabaian. Inilah tafsiran dari Gene Green, saudara Tuhan ya. Dari Gene Green, seorang pakar perjanjian baru, dia mengatakan, lupa di sini bukan tidak ingat. Bukan tidak ingat, saudara-saudara. Lebih tepatnya, mengabaikan, ignorance. Jadi apa yang dia lupakan? Dia lupa bahwa dosanya telah diampuni. Dia lupa bahwa dosanya telah dibersihkan. Orang yang lupa, saudara Tuhan, ignore lebih tepatnya, nah itu ya. Jadi amnesia rohani ini saudara-saudara itu melibatkan ignorance. Orang yang lupa atau ignore ya, bersikap seolah-olah dosanya itu belum dihapuskan, ya akhirnya dia tidak mau bertumbuh, dia tidak mau berusaha. Ya itulah sebabnya kenapa Petrus mengatakan ya orang kayak gini blind and short-sighted. Nah ya, buta dan picik, saudara-saudara. Orang yang kayak gini, orang yang mengalami blind and short-sighted. Ya. Kerohaniannya itu blind dan short-sighted. Nah saudara-saudara, jadi kata blind dan short-sighted itu berbicara mengenai spiritual amnesia. Saudara kalau tidak lupa akan dosa saudara yang sudah diampuni, pasti saudara akan bertumbuh. Pasti saudara mau bertumbuh, pasti saudara akan berusaha, bertekun. Tapi kalau saudara sudah diampuni, tapi saudara akhirnya merasa sudah diampuni itu, ya emang kenapa saudara-saudara? Nah itu maksudnya ya, bukannya saya nggak tahu saya sudah diampuni, bukan. Bukannya saya sampai hilang ingatan mengenai pengampunan dosa itu, saya tahu. Yang menjadi persoalan saya adalah, ya memang Yesus sudah mati untuk saya, ya memang saya sudah diselamatkan, ya memang saya dapat hidup yang kekal. Emang gue pikirin ya, so what gitu loh. Emang kenapa? Inilah yang namanya spiritual amnesia, saudara-saudara, spiritual amnesia. Saudara yang kasih Tuhan, karena spiritual amnesia ini rawan bagi kita orang Kristen. Seperti saya katakan tadi, iblis itu tidak akan mendrag saudara langsung kepada pemberontakan. Saudara kasih Tuhan, tidak. Dia drag saudara lebih dahulu kepada dia drag saudara terlebih dahulu kepada forgetfulness, amnesia rohani. Dia tidak langsung seret saudara pada ketidaktaatan. Dia tidak langsung seret saudara pada penyembahan berhala. Dia seret saudara lebih dahulu pada lupa. Lupa. Perlahan-lahan saudara kasih Tuhan, semua yang tadinya penting jadi nggak penting. Semua yang tadinya harta berharga saudara menjadi sudah nggak penting lagi. Saudara kasih Tuhan, Allah yang tadinya menjadi satu-satunya harta kita, bagi kita itu cuma satu di antara begitu banyak harta. Dia ada boleh, dia nggak ada nggak apa-apa. Kita bisa ada di kondisi itu. Dan di dalam kondisi itulah kita baru menyadari namanya amnesia rohani. Amnesia rohani. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen? Ya, saudara kasih Tuhan, berbicara mengenai amnesia rohani ini, maka kita perlu bertanya, apa yang saudara dan saya tidak boleh lupakan? Saya akan mengajak saudara untuk melihat 6 hal yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang Kristen. Yang pertama, yang paling jelas saudara kasih Tuhan, pasti adalah Tuhan. Hal pertama yang orang Kristen tidak boleh lupa itu adalah Tuhan.
Ya, kembali lagi dalam Ulangan 6, saudara Tuhan. Kembali lagi ke kitab Ulangan, kita lihat Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saya bacakan sekali lagi. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Bangsa Israel gak boleh lupa kepada Allah yang sudah membebaskan mereka. Saudara Tuhan, bagi bangsa Israel Allah itu lebih dari sekedar pencipta. Allah itu bagi mereka adalah penebus. Allah bagi mereka adalah penebus, saudara Tuhan. Yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Dan Musa mengatakan, jangan kamu sampai lupa. Jangan sampai kamu lupa kepada pribadi ini. Tanpa dia hari ini nenek moyangmu dan kamu ada di Mesir. Tapi karena dia hari ini engkau sedang menuju ke tanah perjanjian. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya tentu saja ini berlaku bagi kita saudara-saudara. Kita memang gak dilepaskan dari Mesir, tapi kita dilepaskan dari dosa. Saudara-saudara Tuhan, kalau kita lihat di sini apa alasan kita gak boleh melupakan Tuhan? Karena Tuhan itu sudah berikan sesuatu yang sangat besar. Apa saudara-saudara? Penebusan, keselamatan. Ini adalah alasan Allah itu tidak boleh dilupakan. Saudara-saudara Tuhan, kita tidak boleh menggeser posisi Allah itu. Kita tidak boleh menurunkan posisi Allah itu dari hati kita. Ya, dari penting menjadi gak penting. Itu namanya heart forgetfulness tadi. Kenapa Allah tidak boleh turun dari posisinya di hati kita? Karena tidak pernah ada yang melepaskan kita selain dia. Tapi saudara-saudara Tuhan, seiring dengan berjalannya hidup ini, itu terjadi. Itu terjadi saudara-saudara Tuhan. Allah itu menjadi second importance, third importance. Lama-lama less importance saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Kita dibombardir saudara-saudara ya. Kita dibombardir. Pikiran kita dibombardir. Sampai hati kita saudara-saudara menjadi sesak. Sampai karena sesak saudara-saudara Tuhan, kita nggak tahu mana yang harus di atas, mana yang harus di bawah. Dibombardir pekerjaan, dibombardir masalah. Sampai pada akhirnya saudara-saudara Tuhan bagi kita nggak ada fokus lagi. Dan akhirnya Tuhan tidak lagi menjadi yang paling penting. Tidak menjadi paling penting saudara-saudara Tuhan. Apa sih yang membuat kita merasa Tuhan itu gak penting? Orang bilang kesibukan saudara-saudara Tuhan. Kesibukan. Ya, maka gak salah ya, Adrian Rogers mengatakan, jika setan tidak bisa membuatmu berdosa, dia akan membuatmu sibuk. Saudara-saudara, Adrian Rogers mengatakan kalimat itu. Jika setan tidak bisa membuatmu berdosa, dia akan membuatmu sibuk. Ya, if Satan cannot make you sinning, he will make you busy, saudara-saudara Tuhan ya. Karena kesibukan itu adalah sebuah ritual yang tanpa sadar akan menggeser posisi Tuhan dari hati kita. Saya mengatakan berarti orang sibuk itu pasti selalu akan mengalami hal yang sama. Tidak. Tapi saudara-saudara sibuk. Dan perlahan-lahan hati berubah. Hati berubah saudara-saudara. Nah kita lihat lagi dalam Ulangan 8 ayat 11, 14, dan 19 saudara-saudara ya. Ulangan 8 ayat 11, 14, dan 19. Seperti saya katakan tadi, kitab Ulangan ini banyak berbicara mengenai lupa saudara-saudara ya. Banyak mengingatkan mengenai melupakan. Ya tentu saja dia mengatakan jangan. Saudara-saudara Tuhan ayat 11-nya mengatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ayat 14 mengatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dan ayat 19 mengatakan, jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, kamu pasti binasa. Apa yang terjadi dalam Hakim-Hakim, itu sudah diperingatkan dari Ulangan. Dan diperingatkan berulang-ulang, saudara-saudara Tuhan. Ya, dalam kitab Ulangan diperingatkannya berulang-ulang. Tapi waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka lupa. Lupa saudara-saudara. Bukan karena tidak tahu, ya, tapi memang tidak mau tahu. Nah, lebih tepatnya saudara-saudara Tuhan ya. Bukan karena tidak tahu, tapi memang tidak mau tahu. Kenapa? Ya hidup kita sudah enak kok. Ya kita di padang gurun memang harus ingat Tuhan ya. Begitu di sini segala-segalanya itu ada. Ya, Tuhan ada nggak ada sudah ada. Nah, saudara-saudara ya. Kalau di padang gurun kan ya hanya Tuhan yang bisa turunkan mana, hanya Tuhan yang bisa keluarkan air. Tuhan nggak ada, ya nggak ada mana. Tuhan nggak ada air. Lah ini tanah Kanaan. Tuhan ada nggak ada, limpah dengan susu dan madunya. Ya itu kan pikiran yang muncul, saudara-saudara, pikiran yang muncul. Saudara-saudara akhirnya
kelimpahan di tanah Kanaan itu menjadi lebih penting daripada Tuhan. Kelimpahan di tanah Kanaan itu menjadi lebih penting daripada Tuhan. Maka jangan heran saudara-saudara, berhala yang disembah oleh bangsa Israel di tanah Kanaan itu rata-rata berhubungan dengan kesuburan. Berhubungan dengan kesuburan saudara-saudara. Mereka menyembah berhala yang mereka percaya atau yang dipercaya oleh bangsa-bangsa di sekitar itu bisa memberikan kesuburan. Loh, kenapa bukan Tuhan saja yang disembah? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ya ini yang seringkali terjadi dengan kita. Ini yang seringkali terjadi dengan kita. Lupa pada Tuhan. Saudara-saudara, lupa kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya percayalah kita tidak mungkin sampai lapse of memory ya tentang Tuhan. Sampai nggak tahu Tuhan saya siapa ya. Enggak lah, bukan itu persoalannya saudara kasih oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan kita siapa, tapi jujur di dalam hati kita, nggak kayak dulu lagi gregetnya. Ya, saya dengan Tuhan itu nggak seperti dulu lagi gregetnya. Saya tahu siapa dia, saya tahu dia ada, tapi nggak seperti dulu lagi. Ini yang namanya amnesia rohani. Yang kedua kita lihat di sini dosa. Hal kedua yang saudara dan saya tidak boleh lupa adalah dosa masa lalu saudara. Our past sin, saudara kasih oleh Tuhan. Wah, saudara-saudara, ini memang agak membingungkan ya. Kan Tuhan mengatakan dia melupakan dosa kita ya. Dia melemparkan dosa kita sampai ke dalam saudara tubir laut katanya saudara kasih oleh Tuhan kan. Nah, dia melemparkan dosa kita sampai ke dasar laut. Ya, I will remember your sin no more. Tapi kenapa di sini dikatakan kita tidak boleh lupa dengan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Saudara perhatikan Ulangan 9 ayat 7 saudara-saudara ya. Saudara-saudara, di situ dikatakan, ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau telah atau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Musa mengatakan kepada bangsa Israel, kalau nanti kamu masuk, kamu jangan sampai lupa Tuhan, betul. Tapi di pasal 9, jangan lupa juga bahwa kamu di sini saudara-saudara nenek moyang mereka sebenarnya, membuat Tuhan itu gusar. Membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai engkau tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Terjemahan NIV-nya. Remember this and never forget how you arouse the anger of the Lord. Kamu jangan sampai lupa Tuhan, betul. Tapi jangan lupa juga bahwa kamu pernah bikin marah Tuhan. Saudara-saudara yang saudara, setiap dosa kita kan bikin Tuhan marah ya. Setiap dosa kita itu membangkitkan kemarahan Tuhan. Dan di situ dikatakan jangan lupakan hal itu. Wah. Kalau Tuhan aja melupakan dosa kita, saudara-saudara, masa kita mengingat dosa kita? Ya tentu saja kata lupa pun di situ, saudara-saudara, kita harus mengerti lah ya. Masa Tuhan yang Maha Tahu tiba-tiba lupa dengan dosa kita? Loh, maksudnya lupa itu apa, saudara-saudara? Tuhan melupakan dosa kita, bukan dia nggak tahu. Atau saudara-saudara Tuhan bukan jadi seolah-olah dosa itu bukan karena dia tiba-tiba hilang ingatan dengan dosa-dosa kita. Dia tahu dosa kita, tapi dia tidak hukum kita, itu artinya lupa. Dia tahu dosa kita, saudara-saudara, tapi dia mengampuni dosa kita. Dia bukan tidak ingat dosa kita. Saudara-saudara Tuhan, tapi walaupun Tuhan ingat dosa kita, dia tidak jatuhkan hukumannya atas kita. Itu namanya Tuhan melupakan. Jadi jangan kita berpikir Tuhan itu sampai akhirnya amnesia, saudara-saudara ya. Wah, Tuhan lupa dosa kita sampai dia amnesia. Tidak, saudara-saudara. Tuhan ingat dosa kita, tapi sikapnya seolah-olah tidak pernah ada dosa sama sekali. Seolah-olah. Dia bersikap kepada kita as if, saudara-saudara Tuhan, seolah-olah kita tidak berdosa. Itu namanya justification by faith, saudara-saudara ya. Dibenarkan oleh iman. Apakah kita actually righteous? Ya tidak, kita tidak actually righteous, but justified. Dosa kita ada di situ? Ada di situ saudara-saudara. Tapi di cover oleh darah Kristus. Saudara-saudara Tuhan, jadi kalau begitu apa maksudnya saudara-saudara Tuhan mengingat dosa-dosa kita? Saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, kita bandingkan dengan Paulus ya. Paulus juga mengingat dosanya kok. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15-16. 1 Timotius 1 ayat 15-16. Paulus berkata, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Loh. Nah, saudara-saudara, ini Paulus sudah pelayanan, sudah jadi rasul. Tapi di dalam surat 1 Korintus dia menuliskan, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi kalau saudara perhatikan Paulus juga mengingat dosanya. Dia tidak sampai amnesia. Saya ini
pernah berbuat dosa nggak ya? Ya, saudara-saudara, Paulus bukan karena setelah diampuni ketika ditanya ya, Paulus, kamu dulu pernah pernah hadir waktu waktu pembunuhan Stefanus ya? Masa sih gitu ya? Stefanus yang mana gitu ya? Bukanlah saudara-saudara. Dia pasti ingat semuanya itu. Dia pasti ingat semuanya itu. Tapi ketika dia menuliskan ini, saudara-saudara Tuhan, dia menuliskan ini, perspektifnya berubah. Saudara-saudara Tuhan, yang berbeda itu perspektifnya. Perspektifnya dalam melihat dosa itu berbeda. Tapi dia mengingat dosa yang pernah dilakukannya. Saudara-saudara Tuhan, mengapa kita perlu mengingat dosa? Kenapa kita harus mengingat our past sin, saudara-saudara Tuhan ya? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, mengingat dosa akan mengingatkan kita pada pengampunan. Ya itu tadi Paulus. Tetapi justru karena itu, aku menjadi orang yang paling dikasihani. Tuhan menunjukkan kesabarannya. Ya, Tuhan menjadikan, Paulus mengatakan justru karena itu, aku menjadi demonstrasi kasih Allah kepada manusia berdosa. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mengingatkan kita pada pengampunan. Ya kalau saudara nggak ingat lagi saudara berdosa, gimana saudara ingat saudara diampuni? Gimana saudara mengingat pengampunan kalau saudara tidak ingat dengan dosa saudara? Saudara kasih oleh Tuhan, mengingat dosa-dosa yang pernah kita perbuat akan mengingatkan kita pada pengampunan. Sebab di dalam engkau ada pengampunan supaya engkau ditakuti. Sebab di dalam engkau ada pengampunan supaya engkau ditakuti. Mengingat dosa-dosa kita bukan membuat kita menghakimi, saudara Tuhan ya, bukan membuat kita menghakimi atau menuduh-nuduh diri kita lagi, bukan. Tapi mengingatkan kita bahwa kita sudah diampuni. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Karena John Newton mengingat dosanya, maka dia menuliskan lagu Amazing Grace. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, mendorong kita untuk rendah hati. Saudara-saudara ya, saudara yang kasih Tuhan, mengingat dosa itu mendorong kita untuk rendah hati. Kenapa sih orang jadi sombong? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang jadi sombong itu salah satunya karena dia lupa dia orang berdosa. Karena kalau orang ingat dia orang berdosa, saudara kasih Tuhan, maka semua itu tidak menjadi penting lagi. Punya sih punya, tapi gak penting. Saya kalau ingat saya orang berdosa, maka apapun yang dianggap dunia ini sebagai modal, bagi saya sudah gak penting lagi. Itu bukan modal, semuanya itu rontok. Rontok, saudara kasih Tuhan. Tapi kenapa saudara kasih Tuhan, orang bisa menjadi sombong dengan semua miliknya? Ya karena dia lupa. Saudara kasih Tuhan, dia lupa ada satu bau busuk yang pernah ada dalam hidupnya. Itu dosa namanya. Dan tidak jarang saudara kasih Tuhan, orang yang belum diampuni akhirnya menumpuk harta untuk apa? Menutupi bau busuk. Bau busuk dosa itu. Saudara-saudara kita kalau kecium bau busuk kan nggak pede ya depan orang gitu saudara-saudara. Nah dosa itu kan baunya busuk banget di hadapan Tuhan. Lalu gimana cara nutupinya? Ya tumpuklah saudara kasih Tuhan dengan uang. Kan berharap supaya uang itu buat tidak tercium lagi. Tapi saudara-saudara kalau kita menyadari kita ini orang berdosa, setelah kita diselamatkan, tetap ingat itu orang berdosa, saudara-saudara Tuhan, maka kita akan sadar bahwa kita ini tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya sama sekali. Kita rendah hati. Ya saudara-saudara Tuhan, mengingat kita ini orang berdosa akan membuat kita rendah hati. Rendah hati. Saudara-saudara kadang-kadang kesombongan itu tidak selalu bersifat materi. Ada juga yang rohani kan, pelayanan. Saudara-saudara Tuhan, pelayanan itu bisa menjadi kesombongan kalau saudara lupa. Kalau saudara saya lupa akan dosa-dosa saudara. Biarlah kita yang sudah melayani dipercaya Tuhan tetap ingat dari mana kita berasal. Kita berasal dari kubangan dosa. Dan waktu kita dikeluarkan, saudara-saudara, betapa baunya itu. Hanya Kristus yang mau terima kita padanya. Maka waktu kita menemukan orang lain, saudara-saudara yang berada dalam kubangan dosa, kita tidak menjadi judgmental. Gitu. Saudara-saudara Tuhan, kalau kita nggak pernah terjun ke kubangan gitu ya, lihat orang dalam kubangan, kita pasti tuding-tuding atau ketawain, saudara-saudara Tuhan ya. Ketawain. Tapi kalau kita pernah berada di kubangan, saudara-saudara Tuhan, kita lihat orang sudah keluar dari kubangan itu, tapi kita lihat orang di kubangan itu, kita nggak jadi judgmental. Di sini kegagalan orang Farisi. Kegagalan orang Farisi, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, yang ketiga, menolong kita untuk mengampuni orang lain. Menolong kita untuk mengampuni orang lain, saudara-saudara. Saya kutip dari John Chrysostom, saudara-saudara ya. John Chrysostom, seorang bapak gereja. Dia di dalam salah satu khotbahnya dia mengatakan, if we remember our own sins, we shall never store up the sins of others.
If we remember our own sins, we shall never store up the sins of others. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingat dosa kita, maka kita tidak akan pernah menimbun dosa-dosa orang kepada kita. Ya saudara-saudara, mengingat dosa-dosa itu perlu. Ya sekalipun dosa itu sudah diampuni. Sekalipun dosa itu sudah diampuni. Saudara kasih oleh Tuhan, ya mengingat dosa itu bukan untuk diulangi ya saudara-saudara ya. Kenapa harus diingat? Supaya tidak diulangi. Ya, supaya tidak diulangi. Ya saudara-saudara, kenapa sih kita bisa jatuh dalam dosa? Ya salah satunya adalah lupa juga. Lupa bahwa dosa yang kita perbuat itu dulu pernah bikin Tuhan kita mati, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, mungkin karena lupa, akhirnya kita berbuat lagi. Ya, saudara-saudara, itu makanya Spurgeon kan mengatakan, dia waktu dalam salah satu khotbahnya, saudara-saudara, Spurgeon dalam salah satu khotbahnya mengatakan, kalau ada orang Kristen yang tergoda untuk berbuat dosa lagi, saya berikan kepada saudara satu exercise ini, satu latihan ini. Bayangkan saudara punya saudara kembar, Anda punya saudara kembar, dan Anda yang berbuat jahat, lalu saudara kembar Anda itu ditangkap oleh polisi, lalu kemudian dia dihukum mati, menggantikan saudara. Polisi nggak tahu, saudara kasih oleh Tuhan. Polisi pikir itu saudara. Lalu dia tangkap saudara kembar kembar Anda, lalu saudara kembar Anda itu dihukum mati. Saya tanya, seumur hidup kamu masih melakukan dosa yang sama nggak? Pasti kamu ingat, kejahatan itu yang bikin saudara kembarmu itu mati. Misalnya kamu merampok, saudara kembarmu ditangkap karena polisi pikir dia merampok. Terus setelah itu dia dihukum mati. Saya tanya, seumur hidup masih merampok nggak? Kenapa? Setiap kali merampok kan pikir, wah gila ini dulu yang bikin mati saudara kembar saya itu. Nah itu sekarang saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang sudah ingat dosa kita yang sudah diampuni dan harganya adalah Yesus. Pada waktu kita dicobain, ingat saudara-saudara, dosa yang ini yang sedang menggoda kita ini dulu pernah bikin Tuhan dan Juru Selamat kita mati. Maka saudara-saudara maka kita mengingat itu supaya kita tidak melakukan lagi. Berikutnya, saudara yang kasih oleh Tuhan, berikutnya kita lihat dalam Mazmur 78 ayat 7, saudara-saudara. Hal ketiga yang tidak boleh dilupakan itu adalah perbuatan Allah, God's works. Jangan lupa perbuatan Allah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mazmur 78 ayat 7 dan 11. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ayat 11-nya, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Saudara-saudara, ayat 7 dan 11 ini berkaitan. Di ayat 7, saudara kasih oleh Tuhan, bersifat negatif. Di ayat 11 bersifat positif. Di ayat 7 tidak melupakan. Ya, saudara-saudara, negatif. Jangan lupakan. Di ayat 11 positif, melupakan. Di ayat 7 dikatakan Musa itu sengaja menuliskan Taurat itu supaya bisa diceritakan kepada generasi berikutnya. Kenapa harus diceritakan? Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Sudah ditulis? Sudah. Sudah ditulis saudara kasih oleh Tuhan. Bisa dibaca? Bisa. Apa yang terjadi di ayat 11? Mereka melupakan pekerjaannya dan perbuatan yang ajaib. Jangan bilang mereka nggak tahu. Karena hukum Taurat, 5 kitab Musa itu ditulis. Kalau mereka mau baca, mereka bisa baca. Loh, kenapa bisa dikatakan lupa? Ini bukan lupa karena lack of information. Ini lupa karena refuse to acknowledge. Tidak mau tahu sama sekali, saudara kasih oleh Tuhan. Tidak peduli sama sekali. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apa yang mereka lupakan di sini? Perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Saudara-saudara, kita melihat perbuatan Allah itu bukan hanya di Alkitab, tapi dalam kehidupan kita pribadi. Saudara kasih oleh Tuhan, kehidupan kita ini mencatat begitu banyak perbuatan Allah. Ya, kita bisa lihat di Alkitab perbuatan-perbuatan Allah, kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari perbuatan Allah, kita banyak stok mengenai perbuatan Allah. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Saudara dan saya harus terus mengingat perbuatan Allah itu. Perbuatan Allah itu harus selalu menjadi hal yang penting untuk saudara ingat.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan Allah, menjaga cara pandang kita akan Allah. Mengingat perbuatan-perbuatan Allah itu menjaga cara pandang kita tentang Allah. Our vision about God. Saudara-saudara, orang kalau sampai amnesia tentang perbuatan Allah, entah itu dalam Alkitab, entah itu dalam hidupnya sendiri, saudara-saudara, bisa akhirnya berpikir Allah itu pelit. Bisa berpikir pada akhirnya Allah itu kerdil. Saudara kasih oleh Tuhan, kita sering kali ya, di tengah-tengah masalah, kita akhirnya merasa Allah itu kuat nggak sih, mampu nggak sih? Nah, saudara-saudara, itu masalah visi kita tentang Allah. Allah kita mampu nggak sih? Loh, kok bisa? Ya karena lupa. Saudara-saudara, kalau kita lupa, yaitu kita ini bisa jatuh dalam satu visi, satu gambaran, satu mental image mengenai Allah. Oh, kayaknya Allah itu Allah yang pelit ya. Kayaknya Allah itu Allah yang ini saudara-saudara, Allah yang kerdil. Aduh, kayaknya dia nggak sanggup deh. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara ingat semua yang Tuhan sudah lakukan, itu akan keep our vision about God. Mengingat perbuatan-perbuatan Allah, menjaga cara pandang kita akan Allah. Saya minta saudara dan saya bersama-sama membuka Mazmur 77. Satu pasal sebelum Mazmur 78. Saya tidak munculkan di PowerPoint, tapi saya mengajak kita untuk membaca ayat ini. Mazmur 77 ayat 12. Ayat 12, saudara-saudara. Nah, agak mirip dengan Mazmur 78. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau Mazmur 78 itu menceritakan orang Israel lupa, tapi ayat 77 ini menyerukan, saudara kasih oleh Tuhan, atau seruan, atau suatu pengakuan, saudara-saudara, deklarasi dari Asaf, gitu ya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu, merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Saudara-saudara, saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya apa? Ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar? Seperti Allah kami. Dengan mengingat semua pekerjaan Allah, Asaf memiliki visi yang besar mengenai Allah. Visi yang besar mengenai Allah. Dengan mengingat, aku hendak mengingat. Aku hendak menyebut. Dan aku hendak merenungkan. Saudara kasih oleh Tuhan, semua itu membawa Asaf kepada a big view about God. Allah manakah yang seperti Allah? Kami. Saudara-saudara, kita kenapa bisa menjadi kerdil sekali? Sebenarnya bukan Allah yang kerdil, saudara-saudara. Kita yang kerdil jadinya. Kenapa? Ya kita lupa. Kita lupa. Kita lupa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan kita nggak tahu ayatnya di mana, berkait banyak ayat yang menggambarkan Allah itu besar, Allah itu besar, Allah itu besar. Tapi simply, ya, bagi hati kita ya, bagi hati kita. Aduh, itu ayat-ayat too good to be true ya. Nah, saudara-saudara, itu kan ayat ya. Kayaknya itu enggak ini ya, enggak connect dengan related dengan kehidupan saya sehari-hari. Ya itu ayat ada, tapi ya gimana ya? Menerima itu sebagai menerima itu di hati kita itu sulit ya. Tidak grab our heart. Nah, saudara-saudara ya, tidak grab our heart. Saudara-saudara, cara pandang kita akan Allah mempengaruhi cara pandang kita akan segala sesuatu. Sebesar apa Allah di mata kita, saudara kasih oleh Tuhan, mempengaruhi cara kita melihat segala sesuatu. Sebesar apa Allah di mata kita, mempengaruhi cara kita melihat segala sesuatu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita tidak lupa perbuatan-perbuatan Allah. Ya, dari perjanjian lama ini selalu ini digarisbawahi, jangan lupakan perbuatannya. Perbuatannya menciptakan bumi ini, perbuatannya memelihara bumi ini, perbuatannya memberi makan burung di udara dan ikan-ikan di laut. Perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara lupa, perlahan-lahan visi saudara mengenai Allah itu menjadi kerdil. Visi saudara mengenai Allah itu jadi kerdil. Sebesar apa Allah di mata saudara, mempengaruhi bagaimana saudara melihat segala sesuatu. Saudara-saudara, kita
kita menjadi gampang lupa dengan perbuatan Allah. Ya salah satunya kenapa? Sekali lagi dibombardir. Saudara-saudara dibombardir. Informasi demi informasi, saudara kasih oleh Tuhan ya. Informasi demi informasi. Entah itu informasi yang buruk, ya bad news atau good news, saudara-saudara ya. Bad news kah, good news membombardir pikiran kita. Sampai kita tidak ada lagi ruang untuk mengingat perbuatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, jangan lupa kebaikan Allah. Jangan lupa kebaikan Allah. Mazmur 103 ayat 2. Seperti syair lagu yang tadi kita nyanyikan di awal acara ini, saudara-saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. NIV menerjemahkan, praise the Lord my soul and forget not all his benefits. Saudara-saudara, segala kebaikannya. Ini bukan hanya sekedar segala pekerjaannya, tapi juga segala kebaikannya. Kebaikannya saudara-saudara itu pekerjaan yang dilakukannya kepada saudara personally. Kebaikan. Praise the Lord my soul and forget not all his benefits. Segala benefitnya. Dan perhatikan kata all. Saudara-saudara all di situ menggambarkan limpah. Berlimpah kebaikannya itu. Bukan cuma 1, 2. Tapi berlimpah. Hitung berkatmu satu persatu. Saudara-saudara Tuhan, kenapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan, saudara-saudara? Kenapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Saudara perhatikan, mengingat semua kebaikan Allah akan meluapkan hati kita dengan praise and thanksgiving. Mengingat kebaikan-kebaikan Allah akan membuat hati kita meluap, saudara-saudara, explode dengan praise and thanksgiving. Saudara-saudara, orang itu nggak bisa dipaksa memuji Tuhan, nggak bisa. Orang itu nggak bisa dipaksa mengucap syukur, nggak bisa. Tapi saudara-saudara Tuhan, orang yang mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara-saudara Tuhan, yang menyimpan kebaikan-kebaikan Tuhan itu di dalam hatinya, mengingat itu, tidak bisa dipaksa untuk tidak mengucap syukur, saudara-saudara. Orang tidak bisa dipaksa mengucap syukur, tapi orang juga tidak bisa disuruh diam untuk mengucap syukur. Kenapa saudara-saudara? Karena ingatannya akan kebaikan Tuhan itu overflow. Overflow. Dan overflow itu menyebabkan dia memuji Tuhan dan mengucap syukur. Saudara-saudara, Francis Schaeffer mengatakan ini adalah true spirituality, saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan, kerohanian sejati dalam simple word itu apa? Mengucap syukur dan memuji Tuhan. A true spirituality dalam kalimat yang sederhana itu apa, saudara-saudara? Mengucap syukur dan memuji Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, ada banyak orang memiliki pengetahuan yang segudang mengenai Tuhan. Pertanyaannya, dia penuh dengan ucapan syukur dan pujian nggak kepada Tuhan? Nggak menjamin, saudara-saudara, kita punya pengetahuan yang segudang mengenai Tuhan, hati kita overflow dengan ucapan syukur. Hati kita meluap dengan pujian. Hati kita meluap dengan pujian, nggak menjamin. Ya, kita tentu saja membutuhkan teologi. Saya nggak mengatakan ini against teologi, saudara-saudara Tuhan. Teologi itu perlu. Tapi saudara-saudara Tuhan, ada begitu banyak orang mengerti teologi, punya segudang pengertian mengenai Allah. Tapi saudara-saudara Tuhan, yang miss apa saudara-saudara? Yang hilang itu apa? Yang hilang malah yang true spirituality-nya. Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving, saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan, John Calvin mengatakan, apalagi yang membuat kita begitu lesu dan malas dalam menunjukkan kewajiban utama agama yang sejati. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan yang saya garis bawah itu. Kewajiban agama yang sejati, the chief exercise of true religion. Apa maksud Calvin dengan the chief exercise of true religion di sini? Praise and thanksgiving. Bagi Calvin, saudara-saudara Tuhan, praise and thanksgiving itu the chief exercise of true religion. Apa yang membuat saudara dan saya lesu, malas ketika melakukan itu? Kenapa kita tidak excited di dalam memuji Tuhan? Kenapa kita tidak excited di dalam bersyukur kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara Tuhan, ini penjelasan dari Calvin. Apalagi yang membuat itu jika bukan kelupaan yang jahat and shameful, saudara, wicked and shameful, saudara-saudara Tuhan. Apalagi yang membuat seperti itu kalau bukan our
wicked and shameful forgetfulness yang tersimpan dalam hati kita akan semua kebaikan Allah yang tidak bisa dihitung itu, yang begitu jelas terlihat di langit dan di bumi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalimat ini bagi saya powerful sekali. Ya, apa sih yang membuat saudara dan saya itu nyanyi angot-angotan kata orang saudara kasih Tuhan ya? Apa yang membuat saudara itu mengucap syukur pun kayak setengah hati, malas-malasan? Ya mungkin saudara, kayak bukan mungkin saudara. Apalagi kata Calvin, itu pasti apa? Our weak and sin and shameful forgetfulness. Ya, tentang apa? Tentang semua kebaikan Allah. Ya, tentang semua kebaikan Allah yang nggak bisa dihitung itu innumerable. Padahal itu terlihat dengan jelas di langit dan di bumi. Saudara-saudara, kita nggak boleh lupa kebaikan Allah. Kenapa? Kerohanian kita itu saudara-saudara menjadi kering sekali. Menjadi kering saudara-saudara. Tidak berlimpah dengan minyak anggurnya saudara-saudara Tuhan ya. Tidak berlimpah dengan anggur dan minyak kata orang. Saudara-saudara Tuhan, ya kan lupa semua kebaikan Tuhan. Berikutnya, kita tidak boleh lupa berbuat baik, saudara-saudara Tuhan. Ya, Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu lupa berbuat baik, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara Tuhan. Orang Kristen itu harus teridentifikasi dari kebaikannya. Saudara tadi berbicara mengenai kebaikan Allah. Nah sekarang kita berbicara mengenai kebaikan kita. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara Tuhan, surat Ibrani ini ditulis dalam konteks jemaat yang menderita, saudara-saudara ya. Dalam konteks jemaat yang menderita. Keadaan yang sulit seringkali membuat kita lupa berbuat baik, enggan saudara-saudara Tuhan ya. Atau lebih tepatnya saudara-saudara Tuhan gak mau. Kenapa? Egois. Karena berbuat baik di tengah-tengah kesulitan membutuhkan pengorbanan. Loh, itu yang Tuhan mau. Jangan lupa berbuat baik. Karena itulah korban yang berkenan kepada Allah. Loh, saya lagi sulit. Loh, makanya dikatakan jangan lupa berbuat baik. Saudara-saudara, berbuat baik waktu kita limpah itu gak butuh pengorbanan. Ya, gak butuh pengorbanan saudara-saudara Tuhan. Ya, ada sih pengorbanannya, tapi saudara-saudara Tuhan berbuat baik di tengah-tengah kesulitan itu lebih banyak pengorbanannya. Maka saudara perhatikan terjemahan NIV itu, perbuatan baik seperti ini namanya sacrifice God is pleased. Such sacrifice God is pleased. Berkenan di hadapan Allah. Jangan lupa berbuat baik. Ya, saudara-saudara Tuhan, jangan lupa berbuat baik kepada sesama kita. Ya, yang tadi semuanya berkaitan dengan Allah ya. Jangan lupa Allah, jangan lupa dosa, jangan lupa perbuatan Allah, jangan lupa kebaikan Allah. Yang ini saudara-saudara berkaitan dengan sesama. Jangan lupa berbuat baik. Oh, saudara yang kasih Tuhan, berbuat baik itu harus memenuhi hati orang Kristen. Setiap hari kita harus memiliki keinginan. Setiap hari kita harus memiliki tekad. Hari ini mau berbuat baik. Kita tidak berbuat baik supaya diselamatkan. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Maka saudara yang kasih Tuhan, orang Kristen itu harus punya tekad setiap hari. Harus membuat tekad, membulatkan hati. Aku harus melakukan satu atau dua atau banyak kebaikan hari ini. Ya. Aku harus melakukan itu hari ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam surat Titus, saudara-saudara, di dalam surat Titus itu, umat Allah itu digambarkan sebagai yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara, di dalam Titus itu dikatakan, umat Allah itu gambarannya apa? Rajin berbuat baik. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat ini. Titus, mari kita melihat Titus. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan, saudara-saudara, menguduskan bagi dirinya suatu umat. Saudara-saudara, Yesus mati pertama untuk mengampuni dosa kita, tapi yang kedua saudara-saudara untuk membangun
gereja. Yesus mati untuk membangun gereja. Itu maksudnya menguduskan bagi dirinya. Mengkhususkan bagi dirinya. Kenapa Yesus mati? Supaya gereja berdiri. Apa itu gereja, saudara-saudara? Umat, saudara yang kasih oleh Tuhan. Suatu umat kepunyaannya sendiri. Dan dikatakan rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Artinya susah, senang, sulit, aman, berbuat baik. Doing good. Doing good and communicate. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Itu maksudnya memberi bantuan. Doing good and communicate. Memberi bantuan. Ya, communicate, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi nggak menyimpan untuk diri sendiri gitu ya. Mengcommunicate, memberikan. Nah, saudara-saudara, memberikan. Tidak menyimpan untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, 6. Orang tertindas, saudara-saudara. Orang tertindas. Mazmur 10 ayat 16. Ini bicara mengenai Allah, saudara-saudara. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Bangkitlah Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, Allah yang mengingat orang tertindas mewajibkan kita untuk mengingat orang tertindas. Tentu saja penindasan setiap zaman itu berbeda-beda. Pada zaman perjanjian lama, beda dengan perjanjian baru, saudara kasih oleh Tuhan. Ada yang sama tentu saja. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di setiap zaman pasti ada orang tertindasnya. Orang tertindasnya, saudara kasih oleh Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan Galatia 2 ayat 10 ya, Galatia 2 ayat 10, pada waktu Petrus datang ke Yerusalem untuk bertemu dengan soko guru itu, para rasul itu, saudara kasih oleh Tuhan, para rasul yang ada di Yerusalem, soko gurunya Yerusalem itu, saudara kasih oleh Tuhan, mereka tidak memperdebatkan Injil yang diberitakan oleh Paulus, ya, nggak seperti yang dikatakan oleh nggak seperti yang dikatakan oleh para penghasut di dalam jemaat Galatia itu. Injil Paulus itu bukan Injil asli. Paulus mengatakan ya, waktu saya pergi ke Yerusalem, para rasul yang ada di sana, ya, tidak mempersalahkan Injil yang saya beritakan, bahkan mereka mendorong saya untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara ya. Waktu saya ke Yerusalem, mereka dorong saya untuk terus memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Tapi perhatikan ayat yang ke-10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Nah, saudara-saudara. Hanya kami tetap harus mengingat orang-orang miskin. Ada dua, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama Injil, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua charity. Saudara-saudara, yang pertama Injil, yang kedua charity. Ya, saudara-saudara. Di dalam surat Galatia pun, ya, dan surat Galatia ini merefer pada peristiwa yang terjadi sebelumnya, pertemuan Paulus dengan para rasul itu. Mereka mengatakan, ingat dua hal ini Paulus, kamu beritakan Injil kepada bangsa non-Yahudi. Tapi yang kedua, ingat orang-orang miskin. Dan Paulus mengatakan, itulah yang sungguh-sungguh keusahakan melakukannya. Bukan hanya mengusahakan, saudara-saudara, ayat yang NIV terjemahkan, eager to do all along. Eager to do all along. Jangan lupa, saudara-saudara ya, jangan lupa. Ingatlah orang-orang tertindas. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 6 hal yang kita tidak boleh lupakan. Tapi 6 hal ini rawan untuk kita lupakan. Biarlah kita tidak mengalami amnesia rohani. Mari kita bersatu di dalam doa.